Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Dua nelayan yang tenggelam di Timika akhirnya ditemukan di perairan Dobo. Pekerja jalan di Kabupaten Jayapura temukan bom peninggalan Perang Dunia. Kawasan konservasi bakau Entrop rusak ditimbun karang. Harga beras di Merauke, Provinsi Papua Selatan kembali naik. Pedagang kembali dibuat pusing dengan kenaikan harga ini. Mereka khawatir harga beras akan terus naik dan mereka tidak berani menyetok beras karena khawatir tidak laku karena mahal. Dari hasil pantauan di Pasar Wamanggu, beras Rojo Lele yang tadinya dijual Rp11.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Beras Ciliwung dari Rp10.000 per kilogram, naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Beras Mambramo dari Rp11.000 per kilogram naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras berturut-turut ini karena stok beras di gudang Bulog menipis. Sekarang harganya melonjak sekali kenaikannya. Ada sampai 4.000 per kilo sampai 5.000. Yang beras yang ini yang apa? Premium itu? Yang premium. Sampai berapa? 5.000-an, 6.000? Sampai 5.000-an per kilo kenaikannya. Kenaikannya. Kalau yang medium? Sekarang kalau medium cuma 4.000. 4.000 ya? Iya. Nah, kemarin dari penjualan beras dari Bulog itu berapa aja jatahnya, Pak? Itu di jatah kita itu 500 per kilo. 500? Iya, 500 per 500 kilo per 1 mitra ya? per 1 mitra. Selanjutnya ke masyarakat bagaimana? Kalau sistem saya sih per masyarakat itu saya kasih jatah 1 orang 5 kilo supaya seimbang, merata, dapat ya? semua, iya. Jadi sekarang sudah habis? Sudah habis, cuma kita jual 1 hari saja sudah habis. Berapa lama baru dapat beras jatah dari Bulog itu, Pak? Ini sekarang belum ada kabar lagi kelanjutannya, tidak tahu bagaimana. Kemarin sempat kosong berapa lama itu? Sempat kosong kira-kira 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya? 2 bulan terakhir Bulog hanya sekali memasok beras ke pedagang, itu pun hanya 500 kg untuk 1 mitra. Dan pedagang juga dibatasi menjual beras Bulog dengan kuota 5 kg per orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pesawat yang membawa 121 rombongan jemaah haji tiba kembali di Merauke. Mereka berangkat dari debarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka masuk dalam kloter 7 bergabung dengan jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Seharusnya jumlah jemaah haji asal Merauke 122 orang sesuai daftar keberangkatan. Namun satu orang bernama Manjakal berusia 65 tahun tidak bisa pulang karena harus dirawat di Arab Saudi akibat sakit. Ia jatuh sakit akibat kelelahan karena harus mengikuti berbagai proses ibadah haji di tengah kondisi cuaca yang kurang baik. Berapa tahun itu? Diperkirakan adalah 60 lebih. Nah, kalau nantinya kalau memang sembuh nanti proses kepulangannya seperti apa, Pak Haji? Nanti dalam prosesnya itu kan ada namanya Pak PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. Adalah, nah dari Pak PPIH itu nanti adalah setelah dia kondisinya ada sehat, maka dia masuk dilimpahkan di kloter keberangkatan adalah yang tercepat dan lain-lain. Menurut informasi terakhir adalah di German Hospital Saudi Arabia. Belum diketahui kapan satu orang jemaah haji ini akan pulang ke tanah air. Namun Panitia Haji Indonesia sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap kepulangan jemaah haji Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banyak polisi di Merauke diperbantukan untuk menjaga sejumlah perusahaan. Mereka ditugaskan resmi oleh atasan untuk mengamankan perusahaan dari gangguan dan perbuatan kriminal. Namun tidak jarang pemilik perusahaan menjadikan polisi untuk kepentingan tertentu dan dijadikan sebagai tameng. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan meminta anak buahnya tetap bertugas sesuai peraturan yang berlaku dan tugas pokok di perusahaan. Saya sampaikan pada jajaran Intel,
untuk perusahaan yang meminta pengamanan, ya, di cross check betul. Perusahaan itu sehat atau tidak? Perusahaan itu legal atau ilegal? Perusahaan itu pantas untuk diamankan atau tidak? Karena pantas atau tidaknya ini ada gangguan-gangguan di wilayah seputaran perusahaan tersebut. Apa itu premanisme, ya, pencurian dan lain-lain yang bisa berakibat merugikan perusahaan, tapi perusahaan ini legal, ya, seperti itu, bayar pajak dan punya izin. Itu. Nah, itu harapan saya, ya, anggota yang melaksanakan tugas pengamanan di perusahaan itu bentuk pelayanan juga. Itu bentuk pelayanan kita, tapi tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Contoh misal anggota Brimob, anggota Polres menjadi tameng perusahaan, itu keliru. Belakangan ini banyak beredar di media sosial di mana tugas polisi disalahgunakan pemilik perusahaan bahkan untuk melindungi bisnis perjudian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.